guys, balik lagi di channel saya Zarada. Dan setelah beberapa bulan ya, gue nggak upload video ya karena kondisi tertentu. Dan sekarang gue balik lagi dengan pembahasan knalpot sekaligus tentang step underbone. Karena step underbone itu udah banyak yang request, bang tolong dong bikin pembahasan tentang underbone-nya atau bikin tutorialnya gitu kan. Kan kalau bikin tutorialnya gue itu harus dibongkar ya, dibongkar, gue malas bongkarnya, jadi gue bakal kasih pembahasannya aja. Terus ini udah kelihatan, ini knalpot lama gue, knalpot Tsukigi ya, entahlah kayak mana lah nyebutnya tuh. Yang jelas ini model Supra lama atau apa tuh, Karisma gitu kan, yang modelnya lurus. Ini gue nggak pakai lagi. Dan di video terakhir gue tentang pelecehannya itu sekitar 3 bulan lalu ya. Dan gue nggak pakai lagi juga ini. Belum lagi pakai. Langsung aja ke motornya. Nah ini dia motor yang sekarang. Nah ini dia motor yang ada warna ini lagi. Gue sengaja pakai kain karena kucing saya naik di dalamnya senjata juga. Udah pada obek. Oke terus dia akan bilang motor kita. Oh iya, kita kan mau bahas tentang knalpotnya. Jadi gue bakal putar dulu. Itu dia underbone-nya, dan ini dia yang bakal gue bahas, knalpotnya. Nah bisa kalian lihat kan, ini udah gue pasang knalpot standar lagi nih. Ini covernya udah gue kasih karbon, tapi ini bukan karbon Kevlar, bukan karbon celup, ini karbon stiker gitu. Ini udah ada kerut-kerutannya gitu. Oke langsung aja bahasnya. Ini leheran knalpot Tsukigi yang tadi. Kenapa gue pakai leheran ini? Karena leheran standarnya itu enggak apa ya, kayaknya kurang berisi gitu. Ini dia leheran standarnya, jadi agak kayak kurus gitu. Nah dia kayak kurus, jadi nggak enak dilihat gitu. Jadi gue kemarin coba kalian pakai, aduh ini kotor, knalpot pipanya Tsukigi yang knalpot lama. Jadi di sini gue bikinnya sistem slip on. Aduh jatuh. Nah jatuh tadi. Oke lanjut. Ini kan gue bikin slip on, jadi ini buat pipa slip onnya gue ambil dari pipa bekas knalpot Satria F yang gue pakai dahulu. Jadi pipanya gue potong, gue las ke knalpot standarnya, dan ternyata di dalamnya itu ada kayak gini. Nah dia dua gini, tapi nggak masalah sih, nggak pengaruh untuk suaranya, nggak ngaruh. Dan ini diameter pipanya itu sekitar 40 milian, karena gue ukur pipa si yang ini, pipa Tsukigi ini itu kisaran 38 mili. Jadi untuk pipa yang buat slip onnya itu bikin lebih besar gitu. Jadi ini gue bikin ganjelan karena ini agak besar ya, agak longgar. Bikin ganjelan pakai seng biar rapet, biar nggak keluar angin di sini. Ini emang udah ada cantolan buat ngopernya, jadi udah satu aja udah cukup. Udah sih gitu aja kalau untuk pembahasan knalpotnya. Jadi gue sewaktu-waktu mau ganti knalpot yang ini, gue tinggal copot aja, nggak payah bongkar-bongkar ini lagi, langsung bongkar ini aja.
Nih, rencananya sih dulu mau potong ini, tapi kan sewaktu mau pakai ini maksa ya dilas lagi, jadi gue carilah pipa yang bisa muat ini. Oke, selanjutnya bahas underbone-nya. Oh ya, ini sebenarnya gue mau motong ini sih. Ini udah patah dan ini juga sempat patah. Ini bukan patah karena jatuh, bukan patah karena apa ya, motor rebah, bukan. Ini kemarin patah karena posisinya gini. Oke, tangan satu megang kamera, satu megang ini. Dulu. Aduh. Nah, oke. Kemarin itu patah gara-gara ini. Kok gara-gara ini? Nah, ini dia. Pas mau engkol atau kickstarter, ini kan mentok ke sini. Jadi nggak sengaja terpaksa gitu kan. Paksa gini, patah dia. Itu karena kemarin orang minjam motor, dia nggak tahu gitu kalau ini mentok. Gue kalau manasin motor biasanya gue lepasin dulu ini. Gue lepas, baru engkol. Ya orangnya nggak tahu, ya udah, nggak apa-apa lah. Oke, pembahasannya. Ini step underbone apa? Ini step underbone punyanya Vega. Vega tahun berapa itu ya? Vega R, pokoknya Vega R yang terbaru yang kayak gini. Nah, jadi untuk mereknya sendiri itu SND. Mereknya udah hilang. Kalau dibilang PNP pasti nggak PNP ya, karena di sini helm in banyak bracket-bracketnya gitu. Di sini kan ada juga bracket buat nutup-nutup gitulah. Jadi banyak yang dibongkar, dilepas, nggak dipasang lagi. Jadi nggak bakal kepasang lagi kalau mau pakai step underbone. Ntar gue ambil besinya dulu biar jelas. Ini dia. Ini kan seharusnya besinya di sini buat pedal remnya, dan sini buat master remnya yang lubang yang dua baut ini. Jadi ini harus dibongkar, nggak dipasang lagi. Oke, ini dia. Ini nggak kelihatan ya, sebenarnya harus dibongkar sih, tapi males. Ntar. Nah, agak kelihatan lah ya. Ini di footstep, wahai payahnya nyebutnya. Di footstep underbone-nya Vega atau merek SND itu kan ada lubang di tengahnya kan. Ini kayak gini lubang tengahnya, dan dua baut di sini, satu dan di bawah satu. Itu biasanya buat nyantolin si bracketnya gitu kan. Itu pasti nggak pas gitu. Jadi solusinya bikin plat lagi buat nempelin si footstep ini. Misalnya ini plat yang gue pakai itu tebalnya 5 mili. Nanti kalian bikin pola sesuai dengan step underbone-nya. Nah, bagian tengahnya itu kalian lubangi buat masuknya as swing arm. Nah, di situ tempat dudukannya, dan di bawahnya kalian bikin lagi bracketnya lagi. Ini kan ke bawahnya, nggak nampak dari bawah. Oke, di sini kelihatan lah ya. Dan untuk posisi master remnya itu di sini, agak tidur. Bisa kalian bikin agak ke atas, itu tinggal tambah besi lagi, atau dilas langsung modelnya agak ke atas gitu. Jadi bisa posisinya miring ke atas gini. Karena gue udah lama bikinnya kayak gini, ya udah gue udah nyaman aja. Untuk pengeremannya sendiri masih pakem, nggak ngelos, pokoknya masih bisa dipakai, masih pakem. Untuk bagian sebelahnya bentar.
Oke, untuk lampu remnya ini fungsi. Ini di sini gue bikin bracket dari besi biasa lagi. Ini gue apa sih namanya nih? Gue ikat pakai ginian. Ini udah setelan paling apa ya? Paling jauhnya ya. Ini masih fungsi ya. Pokoknya ini masih fungsi untuk lampu-lampunya, pengeremannya. Untuk tabung minyaknya sendiri, ini gue masukin ke dalam aja. Nggak ada dibaut-baut, gue letakin aja di dalam. Untuk posisi standarnya masih bisa, asalkan selangnya dipanjangin. Oke, ke sebelah. Oke, ini dia bagian sebelahnya, gue pakai flash aja. Ini yang gue bilang tadi, ini besi platnya. Ini besi platnya. Nah, ini kan lebih jelas. Besi platnya itu kalian bikin sesuai pola dari step underbone-nya. Ini dilubangin di bawah juga. Terus bagian tengahnya tinggal lubangin buat swing armnya. Oh iya, di sini juga ya. Yang di sini. Ini kan langsung juga nempel. Jadi yang nempel itu 3, 1, 2, 3. Itu buat nempelin si underbone-nya, sedangkan buat nempelin tapaknya itu pakai yang tengahnya gini. Dan di sini tinggal bikin gantungannya aja. Gantungannya arah ke atas. Kenapa nggak ke bawah kayak yang di sebelah? Karena ini lubangnya buatnya kecil, nggak bisa fokus. Buatnya kecil, ini buat body gitu. Jadi kecil, nggak bakal kuat gitu. Masa nanti dibuat drat baru seukuran baut 10, nanti mau pasang cover standarnya lagi kan nggak bisa. Untuk bagian handle giginya, aduh ini bocor ya. Handle giginya tetap pakai yang punyanya Vega dari penjualan paket underbone-nya Vega. Ini bisa masuk kok di ini punyanya Supra X 125 helm in, dan ini tinggal di setel aja. Nih kan bisa dipanjangin, panjang pendeknya bisa. Dan untuk standar sampingnya nih, kalian harus korbanin si step bawaan ya. Itu aja sih. Enggak ya, kalau cara mudahnya lah kalian tinggal korbanin step standarnya. Kalau nggak mau ngorbanin step standarnya, kalian tinggal beli tapak standar samping punyanya Supra X 125 Batman. Itu dia modelnya terpisah dari step bawaan gitu, jadi nggak perlu motong. Itu kan kalau punya modal lebih, gue anjurin gitu. Tapi kalau nggak mau ribet, ya udah tinggal potong aja. Ini dia tampilannya yang sekarang. Gimana menurut kalian? Gue perlu bahas apa lagi? Komen aja atau DM gue. Insyaallah bakal gue bikin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan dukung channel gue dengan subscribe, like jika kalian suka, dan terserah kalian mau dislike. Dan berikan komen kalian, apa sih alasan kalian nggak suka dengan ini, buat jadi pembelajaran gue ke depannya. Oke, see you next time, dan terima kasih udah menonton video ini.